Bercerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Fajar kemudian menyingsing. Pagi dengan mataharinya bersinar terang. Kabut yang semula menyelimuti lereng pegunungan menyibak. Udara segar mengalir di Bukit Merawan yang disebut juga Bukit Kumitir. Dalam suasana yang segar menyenangkan itu, Maesa berancangan bertemu dengan sekelompok pengungsi yang menjadi korban perampokan. Benarkah Kisanak berasal dari Palwasambu? Iya, kami berasal dari Palwasambu. Aku Mahesa Beranjangan, pimpinan perguruan Palwasambu. Kalau begitu, maafkan kami. Mengapa? Mengapa harus minta maaf? Kami semua tidak mengetahui kalau Kisanak adalah pimpinan perguruan Palwasambu. Bahkan kami telah berani mengira Kisanak akan merampok kami yang telah dirampok habis-habisan di hutan pinus. Ya, tidak perlu minta maaf. Kalian tidak bersalah hanya karena belum mengenal aku. Sekarang, aku minta kau bercerita apa saja yang kau ketahui tentang bencana itu. Dan siapa kira-kira yang berbuat? Yang berbuat bukan manusia, Tuan. Bukan manusia? Iya, yang berbuat bukan manusia. Apa maksudnya? Apakah telah terjadi gempa bumi atau gunung meletus? Bukan gempa bumi, juga bukan gunung. Tetapi jika kami harus menyebut apakah yang telah terjadi sumber bencana, kami tidak tahu. Banyak sekali tulang belulang berserakan, bersih dari daging-dagingnya. Konon kabarnya, ada satu desa yang tumpas habis penduduknya. Tiada yang bersisa. Yang tinggal hanya tulang belulang. Sangat bersih, tandas dari daging. Itulah yang terjadi, Tuan. Yang membuat kami ketakutan dan kemudian mengungsi. Bahkan, kami telah singgah ke perguruan Pesanggaran. Apa maksudmu singgah ke Pesanggaran? Selama ini, kami mengetahui bahwa perguruan Pesanggaran adalah sebuah perguruan yang membantu orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Tetapi siapa yang mengira? Kami menemukan perguruan Pesanggaran itu juga kosong. Semua penghuninya mengungsi, entah kemana. Aneh juga bahwa mereka harus mengungsi. Kata-kata pengungsi itu telah menyodok dada Maesa Beranjangan yang kemudian berubah rona wajahnya. Tetapi Maesa Beranjangan merasa tidak ada gunanya bercerita pada para pengungsi itu. Hal yang sama terlihat pada wajah Ken Siwi Nareswari. Wajah gadis itu merasa menjadi tebal. Namun demikian, Ken Siwi Nareswari juga merasa tidak ada gunanya menerangkan kepada para pengungsi itu atas apa yang telah terjadi pada perguruan Pesanggaran. Kisanak semua, Kisanak telah bercerita tentang kematian-kematian yang mengerikan. Kisanak menyebut sebuah desa tumpas habis isinya dan yang tertinggal hanya tulang belulang yang berserakan. Nah, sekarang aku akan bertanya. Adakah di antara Kisanak yang mengetahui peristiwa itu langsung dengan mata dan kepala sendiri? Ada? Siapa? Aku. Apa yang kau lihat? Ya,
Aku memang tidak melihat tulang belulang yang berserakan di sebuah desa yang disebut Tumpas itu. Akan tetapi kalau kematian itu di jalan-jalan, aku telah melihatnya langsung dengan mata dan kepalaku sendiri. Tulang belulang manusia, tulang belulang binatang, bahkan tulang belulang harimau. Tulang belulang binatang? Iya. Kau tidak berbohong? Untuk apa aku berbohong? Kau berani bersumpah? Maaf Kisanak. Apakah hak Kisanak untuk menyumpah kami? Menyumpah. Kisanak tidak mempunyai hak. Akan tetapi kalau Kisanak tidak percaya apa yang aku katakan adalah benar, aku akan bersumpah. Tidak usah. Kau tidak perlu bersumpah. Kami percaya dengan ceritamu. Sekarang ceritakan apa yang kalian ketahui tentang pesanggaran. Bukankah kalian singgah di perguruan itu? Tidak ada seorang pun di sana. Sepi. Perguruan itu sebagaimana perkampungan yang kami lalui. Sepi bagaikan kuburan. Kami kemudian pergi. Dan apakah kau singgah pula di Palwasambu? Iya. Kami singgah pula di Palwasambu. Apa yang kau ketahui? Sama. Perguruan itu juga sepi, ditinggalkan oleh penghuninya. Baiklah Kisanak. Terima kasih sekali dengan keterangan yang Kisanak berikan kepada kami semuanya. Sekarang, silakan Kisanak melanjutkan perjalanan. Kami juga akan meneruskan langkah kami kembali ke Palwasambu. Oh ya, terimalah ini. Aku memiliki sedikit uang. Mungkin bisa kalian pergunakan di perjalanan untuk membeli makanan. Terimalah. Terima kasih. Terima kasih. Sebuah cerita yang menarik. Tapi rasanya sulit aku mempercayainya. Sulit menerima apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Kau tidak percaya, kan, Siwi? Iya, aku tidak percaya. Ya, aku memang belum bisa mempercayainya. Akan tetapi, itu tidak berarti tidak mempercayainya. Bahwa di bumi Belambangan telah terjadi sebuah bencana. Itu jelas. Boleh jadi segerombolan orang liar melakukannya. Boleh jadi pula sebagaimana yang dikatakan oleh para pengungsi itu, bahwa bukan manusia yang melakukannya. Kakang mempercayainya? Ya, cobalah kau pikir. Perguruan pesanggaran telah jatuh di tangan Ki Boja Pradata dan Tranggana. Dengan kesaktiannya, Ki Boja Pradata bisa memaksa orang-orang di perguruan untuk tetap tinggal. Akan tetapi apa yang terjadi? Semua orang mengungsi. Nah, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak karena hal yang luar biasa. Bagaimana Paman Kuda Semengkar? Aku sependapat. Memang ada yang aneh dan menarik. Pengungsi tadi mengatakan bukan hanya manusia yang menjadi korban, akan tetapi juga binatang seperti harimau. Nah, nampaknya pembuat onar itu tidak pandang bulu dalam bertindak. Lalu apa? Makhluk apa yang bisa berbuat seperti itu? Manusia? Manusia menumpas orang sekampung? Mungkin. Tetapi menguliti dagingnya hingga habis, tidak bersisa. Dan andai kata yang melakukan binatang. Binatang apa yang mempunyai kesanggupan melakukannya? Sudahlah. Tidak ada gunanya kita berdebat. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kita lewat hutan pinus itu. Untuk apa kita lewat sana? Tempat itu melingkar agak jauh, kan, Siwi? Aku ingin menghajar para perampok yang tidak tahu diri itu. Kasihan para pengungsi itu. Mereka sudah kesusahan, masih dirampok pula. Ayo Rahastri Kandi, kita berdua cepat. Ya. Kameswara, apakah kau tetap akan termangu di tempat ini? Aku bingung, Panji Parasu. Bingung bagaimana? Ketika terlampau banyak hal yang aku pikirkan, aku justru tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah, nampaknya ada sesuatu yang mungkin bisa kita kerjakan. Apa? Aku melihat ada asap. Hah? Kabut setan itu? Mana? Mana dia? Di mana kabut setan itu? Aku tidak menyebut kabut. Aku menyebut asap. Artinya, ada yang membuat perapian. Di mana? Ayo, kita lihat. Asap itu nampak dari sawah di belakang perguruan ini.
Kameswara segera bergegas mengikuti langkah Panji Parasu menuju sawah yang terletak di belakang rumah induk perguruan Palawa Sambu. Akhirnya Kameswara memang melihat ada asap yang membubung tinggi di bawah angin. Oh, kau benar. Asap itu menunjukkan bahwa masih ada orang di sekitar tempat ini. Siapa tahu orang itu bisa memberikan penjelasan kepadamu. Bagaimana? Benar katamu. Ayo kita ke sana. Ayo. Matahari memanjat semakin tinggi. Kameswara yang telah berada di tengah-tengah bulak menoleh ke belakang. Kameswara kemudian menebarkan pandangannya ke segala penjuru untuk mengetahui apakah sesiang itu kabut setan yang keluar dari bongkahan logam yang jatuh dari langit itu sampai di tempat itu pula. Kameswara, apa yang kau pikirkan? Kabut itu, apakah ia akan sampai di tempat ini pula? Bagaimana menurutmu? Aku hanya berharap semoga tidak. Akan tetapi, aku pernah melihat kabut itu mampu bergerak lebih cepat dari harimau yang berlari kencang atau kuda yang berlari kencang. Nampaknya daerah ini juga bisa dicapai oleh kabut setan itu. Tetapi aku tahu, kabut itu tidak berarti apa-apa bagimu. Jika ia muncul, kau tentu mampu memusnahkan dengan kerismu itu. Ayo. Kemana orang itu? Yang ada hanya perapiannya. Tetapi orangnya tidak ada. Ia sedang bersembunyi. Ia bersembunyi demikian melihat kita. Di mana dia? Aku sedang melacak. Kameswara nampak diam terpaku. Pemuda itu tengah mempertajam indera pendengarannya untuk melacak di mana orang yang membuat perapian itu berada. Beberapa saat Kameswara diam bagaikan patung. Kemudian terlihat dia menghela napas panjang. Bagaimana? Aku telah temukan orang itu. Ia bersembunyi di balik gerumbul di sana itu. Mengapa ia harus bersembunyi? Orang itu ketakutan. Keluarlah, Kisanak. Jangan bersembunyi di balik dedaunan seperti itu. Kami tidak bermaksud buruk kepadamu. Ayo, keluarlah. Keluarlah, Kisanak. Tidak perlu takut. Aku tahu kau berada di balik gerumbul dedaunan itu. Ayo, keluarlah. Aku Kameswara ingin mengajakmu berbicara. Kameswara menunggu beberapa saat, tetapi orang yang bersembunyi tetap tidak mau keluar. Panji Parasu kemudian melihat bahwa dedaunan yang menjadi perhatian Kameswara nampak bergetar tidak lumrah, menunjukkan bahwa ada orang yang bersembunyi. Orang yang bersembunyi di balik dedaunan itu tidak mempunyai pilihan lain lagi. Orang itu segera keluar dengan menyimpangkan dedaunan. Dan Kameswara terkejut melihat orang itu, karena dia mengenal orang itu dengan cukup baik. Paman? Paman Nyi Rumpung. Paman, benarkah apa yang aku lihat ini? Ya, inilah keadaanku sekarang, Kameswara. Kameswara merasa sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Yang berada di depannya benar-benar adalah Yuyu Rumpung, yang diberitakan telah mati oleh kuda Sumekar. Wajah Yuyu Rumpung nampak tergores oleh sebuah luka menyilang dan belum mengering. Dan lebih dari itu, hati Kameswara berdesir. Jantungnya serasa berhenti berdenyut melihat kaki kiri Yuyu Rumpung telah buntung. Kameswara segera tergopoh-gopoh mendekati pamannya, menuntun Yuyu Rumpung. Panji Parasu segera bertindak pula
membantu Yuyu Rumpung berjalan. Aku masih bisa berjalan. Aku telah terbiasa dengan tongkat ini. Tetapi, apa yang Paman alami? Yang Batara Aku tahu, Paman telah bertempur dengan bocah Pradata yang berakibat seperti ini. Benar, Paman? Benar, Kameswara. Itulah yang terjadi. Tetapi bagaimana kau bisa mengetahui keadaanku ini? Paman Kuda Sumekar telah bercerita kepadaku. Bahkan Paman Kuda Sumekar mengira Paman Yurumpung telah tiada. Siapakah yang berbuat, Paman? Siapa yang membuntungi kaki Paman ini? Bocah Pradata yang melakukan. Sakitnya bukan alang kepalang. Akan tetapi sakit di hati ini menyaksikan kematian Kakang Haryo Panumping. Rasanya tidak akan bisa disembuhkan kalau belum bisa melihat bocah Pradata dan Tranggana itu mati. Paman, legakan hati Paman. Aku bercerita sebenarnya bahwa Ki Boja Pradata dan adiknya telah mati. Mati? Iya, mati. Kau telah membunuhnya, Kameswara? Bukan, Paman. Tetapi kabut. Kabut setan itulah yang melakukannya. Boja Pradata mati disergapnya. Demikian juga dengan Tranggana. Mereka tinggal tulang belulang. Nah, inilah buktinya. Kitab pusaka Palawa Riung Laut ini aku temukan di antara tulang belulangnya. Jadi, bocah Pradata itu sudah mati? Benar, Paman. Kameswara melihat Yuyu Rumpung yang semula menahan beban perasaan berat yang tiada terkira, melepaskannya dalam tawa yang berderai. Tetapi ketajaman rasa Kameswara mampu melihat bahwa ada sesuatu yang tertahan pada suara tawa itu. Lega. Betapa lega hatiku sekarang. Sangat lega. Bocah Pradata telah binasa. Adik seperguruannya juga binasa. Binasa dengan cara yang paling hina. Kematian Kakang Haryo Panumping telah terbalas. Tenangkan hatimu, Kakang Haryo Panumping. Kematianmu telah terbalas. Rasakan, bocah Pradata. Kau rasakan sekarang kematian yang paling hina yang kau dapatkan. Kau telah menjadi santapan bagi kabut setan itu. Rasakan, Tranggana dan bocah Pradata. Itulah buah yang kau petik. Kameswara. Bagaimana, Paman? Kau lihat, perguruan Pesanggaran telah berantakan. Benar. Aku merasa sedih sekali ketika Kakang Haryo Panumping menceritakan kematian ayahmu, Ki Ageng Pesanggaran. Kau tidak merasa sedih, Kameswara? Tentu saja aku sangat sedih, Paman. Akulah yang paling kehilangan dengan kematian ayah Ki Ageng Pesanggaran. Ki Ageng Pesanggaran telah tiada. Perguruan Pesanggaran juga porak-poranda. Kakang Haryo Panumping juga telah tiada. Kameswara, janganlah kau bertanya apa yang telah diberikan ayahmu kepadamu. Juga bertanya apa yang telah diberikan oleh perguruan Pesanggaran kepadamu. Tetapi bertanyalah kepada dirimu, apa yang akan kau berikan kepada perguruanmu? Pertanyaan itu ternyata tidak diduga oleh Kameswara. Pemuda itu termangu. Yuyu Rumpung yang telah tua itu memandang Kameswara dengan tatapan sangat tajam. Dada Kameswara berdesir
ketika Yuyu Rumpung melanjutkan perkataannya. Apa yang akan kau berikan kepada perguruanmu yang telah porak-poranda itu, Kameswara? Hah? Mengapa kau hanya diam, Kameswara? Ayo, coba jawablah. Apa yang akan kau berikan kepada perguruanmu? Aku tidak tahu apa yang Paman maksud. Kau tidak tahu apa yang kau maksud? Aku kecewa, Kameswara. Aku menjadi kecewa karena kau menanyakan hal itu. Kau harusnya tahu apa yang aku maksud. Sedari kau masih bayi, kau telah menghirup segarnya udara lereng pegunungan yang memucur dari barat ke timur, dari Gunung Raung hingga Ijen. Ya, dari bayi, kau telah menghisap saripati bumi Blambangan ini. Kau mendapatkan kasih sayang, didikan, dan dibesarkan oleh perguruan Pesanggaran. Sekarang, ketika perguruan Pesanggaran dalam keadaan porak-poranda, apa yang kau berbuat? Hah? Apa? Baiklah, Paman. Aku akan membantu membangunnya kembali. Bagus, bagus. Itulah yang mendekati benar. Kau harus membangunnya kembali, tetapi bukan membantu. Kau melaksanakan kewajiban untuk membangunnya kembali. Kakang Kanikara atau Kakang Pesanggaran tentu tidak salah memilih ketika dulu menunjukmu untuk memimpin perguruan ini. Di tanganmu, perguruan Pesanggaran akan menjadi besar. Namanya akan menjadi harum. Ki Ageng di alam baka, Kakang Aryo Panumping di alam baka. Semuanya saat ini menangis, menyaksikan Pesanggaran porak-poranda. Nah, Kameswara, mungkin tidak keliru jika aku mewakili mereka, mewakili Kakang Kanikara, mewakili Kakang Aryo Panumping, untuk sekali lagi memintamu memimpin perguruan Pesanggaran. Samburat warna pucat menjalar di wajah Kameswara. Dia tidak menduga paman gurunya Yuyu Rumpung yang dianggapnya telah tewas dan sekarang ditemukan dalam keadaan cacat akan mengulangi permintaan almarhum ayahnya yang telah tiada. Jantung pemuda itu serasa dirangsang untuk berpacu. Namun Kameswara berusaha mengenyahkan kesan yang muncul di wajahnya. Sedangkan Panji Parasu yang mendengarkan pembicaraan itu mulai membayangkan sebuah persoalan yang melatar belakangi pemuda yang sakti mandraguna itu. Bagaimana, Kameswara? Paman Yuyu Rumpung, pertanyaan Paman, atas apakah yang akan aku lakukan? Akan aku berikan kepada perguruan Pesanggaran sebagai tanda baktiku. Aku tentu akan membangunnya kembali. Aku tengah berusaha untuk memadamkan malapetaka yang ditimbulkan oleh kabut yang berasal dari bongkahan logam yang jatuh dari langit itu. Kelak, aku akan mengumpulkan kembali semua murid, cantrik dan putut, semua bagian dari perguruan Pesanggaran, agar perguruan itu berdiri kembali. Akan tetapi, bukan suatu keharusan bagiku untuk menjadi pimpinan perguruan. Aku masih terlampau muda untuk menjadi seorang pimpinan perguruan. Masih ada Paman Yuyu Rumpung, masih ada Paman Kuda Sumekar,
yang aku lihat jauh lebih pantas untuk mengendalikan perguruan. Oh, apa artinya aku, Kameswara? Apa? Orang tua yang tidak mampu berbuat apa-apa ini, Kameswara. Lihatlah wujudku. Lihatlah kakiku yang buntung ini. Dengan keadaan tubuhku yang cacat seperti ini, apakah yang bisa diperbuat oleh Yuyu Rumpung? Dalam keadaan masih utuh saja, ternyata aku tidak bisa berbuat banyak untuk melindungi perguruan ketika Ki Boca dan saudara mudanya itu datang menjara. Kau sekarang bukan lagi Kameswara beberapa bulan yang lalu. Aku sudah mendengar cerita dari pamanmu, Aryo Panumping. Betapa kau mengalami loncatan kanuragan luar biasa. Bahkan kau mampu mengalahkan Ki Sabalangit di Kamangayun. Nah, berbekal ilmu yang kau miliki, semangatmu yang berkobar, perguruan Pesanggaran akan semakin mencuat namanya. Hitung dan pertimbangkanlah kembali, Kameswara. Hanya kau yang pantas menduduki kursi pimpinan Pesanggaran. Kameswara termangu dan tidak bisa menjawab. Sesuatu yang terasa giris dirasa menggerayangi segenap pori-pori di kulitnya. Betapa terasa berat untuk mengelak, akan tetapi hatinya tetap berbicara bahwa dia tidak bisa menerima tugas yang sangat berat itu. Awas anak panah! Keluar! Ayo keluar! Jangan bersembunyi seperti itu! Ikan gemuk! Ayo! Perampok-perampok ini tentunya disebut-sebut oleh para pengungsi tadi. Ada orang dalam kesusahan. Tidak ditolong malah merampok. Coba, tidak tahu diri semuanya. Padang-padang teracu. Dengan liar para perampok itu mengepung Maesa Branjangan dan segenap rombongannya. Ken Siwi Nareswari benar-benar muak dan merasa marah melihat kelakuan mereka. Dan pimpinan perampok itu yang hanya bermata satu, dengan tatapan mata menyeringai, berteriak serak. Turun semua! Ayo turun semua dari kuda kalau merasa sayang terhadap nyawa. Ayo! Turun semua! Cepat! Mahesa Branjangan memperhatikan para perampok itu dengan seksama. Mahesa Branjangan melihat wajah-wajah yang kasar dan tidak punya rasa belas kasihan. Dan wajah-wajah itu begitu beringas dan lahap memandangi wajah Ken Siwi dan Rahastri Kandi yang cantik jelita. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apa yang akan dilakukan oleh para begal itu? Dan bagaimana sikap Mahesa Branjangan dan Ken Siwi Nareswari atas diri mereka? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai